Bapak Ibu intelektual Amume dan Kamoro di mana saja Anda berada. Terkait dengan video pertama yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kini video kedua ini saya akan sampaikan tentang dana 1% sesuai dengan dasar-dasar hukum, atau dana 1% diatur di dalam undang-undang maupun juga peraturan pemerintah. Tentang dana 1% jelas bahwa adanya dana 1% itu karena adanya verbin tenis atau instituante yang disebut dengan perjanjian. Ada perikatan di sana. Selama berjalannya dana 1% ini terjadi pemindahalian dana 1% menjadi CSR dengan dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur tentang perseroan terbatas. Di dalam perseroan Undang-Undang Perseroan Terbatas bab 1 pasal ketentuan umum pasal 1 angka 3 bunyinya demikian: tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas bunyinya, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan strip atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang 40 Nomor 40 Tahun 2017, dengan sendirinya dana 1% yang berdasarkan instituante atau verbin tenis dialihkan ke dalam undang-undang ini menjadi dana corporate social responsibility. Hal yang sama kini dengan lahirnya Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Minerba menyebutkan bahwa pemegang IUP, izin usaha pertambangan, dan IUPK, izin usaha pertambangan khusus, wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu di dalam pasal Undang-Undang 108. Tetapi karena tidak lebih spesifik mengatur tentang CSR, maka terbitlah peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu adalah pasal 108 yang berbunyi, setiap pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 bulan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati, strip wali kota sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian ke depan dana 1% yang sama akan dibawakan menjadi dasar Undang-Undang IUPK atau Undang-Undang Minerba. Ingat baik-baik, Freeport ingat baik-baik. 1% didirikan atas dasar perjanjian, ada perikatan, ada verbin tenis, ada instituante, jelas
Itu dasar hukumnya. Dengan demikian, jangan lagi menggiring dana 1% di bawah dasar Undang-Undang Minerba. Jelas itu. Kami segenap anak-anak intelektual kita akan jaga benar. Jaga benar supaya jangan membodohi lagi kami. Jangan memenjarakan kami dengan ide-ide bahwa dana tersebut akan tidak dikontrol dan dialihkan kemana-mana. Ini stop memenjarakan kami dengan stigma seperti begini. Hari ini kami di rumah Honai Okia kami akan sampaikan bahwa dana 1% tersendiri dan dana CSR tersendiri. Mestinya masyarakat kami akan mendapat dua anggaran. Satu, dana 1% berdasarkan Institut Kuante atau Verbin Tenis. Dan yang kedua adalah komitmen perusahaan terhadap pembangunan pemberdayaan masyarakat kami oleh Undang-Undang Minerba. Itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan dasar-dasar hukumnya. Terima kasih. Amulongo Nimawitimi.